Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifham Mustafat dengan NIM 12240200096 dari kelas KPI 5C. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Etika Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Umi Halwati, SOSI MAG. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta luang lingkup etika dakwah. Nah, etika dakwah itu sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama ada etika dan dakwah. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, atau sikap cara berpikir. Selanjutnya ada kata dakwah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u, yang berarti mengajak, menyeru, atau memanggil. Nah, secara istilah, etika dakwah dapat diartikan sebagai tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata, maupun tindakan dai dengan nilai baik ataupun buruk. Nah, untuk ruang lingkup etika dakwah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kerangka analisis objek pandangan nilai, yang itu pun terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama bersifat objektif atau penilaiannya terlepas dari kecenderungan agama, kesenian, dan sebagainya ya. Selanjutnya yang kedua itu bersifat subjektif atau penilaiannya tergantung pada subjek penilai itu sendiri. Selanjutnya ada kerangka analisis aktivitas menilai. Jadi apa yang dinilai, apa yang dijadikan standar untuk penilaian, dan bagaimana cara menilainya. Dan terakhir ada kerangka analisis perbuatan dakwah. Ini menyangkut aspek dohir dan batin, seperti gerakan fisik yang mencerminkan motivasi, kehendak, hasrat kebiasaan, watak, dan tujuan. Seperti itu. Untuk soal nomor 2, jelaskan 4 landasan etika dakwah, sertakan ayat Al-Quran. 4 landasan etika dakwah. Yang pertama ada landasan teologis. Orang yang paling dicintai adalah orang-orang yang beriman, dan orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, sesuai dengan Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu menjadi landasan teologis dari etika dakwah. Selanjutnya ada landasan filosofis. Berbunyi manusia itu terdiri dari unsur-unsur, yaitu pertama benda hidup atau dapat berkembang, lalu juga mempunyai nafsu, mempunyai akal, dan mempunyai moral. Nah, kekuatan moral itu dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Selanjutnya ada landasan historis. Etika dakwah secara formal dikenal sejak 2003-an di Fakultas Dakwah dan menjadi sebuah mata kuliah yang masuk ke dalam kurikulum Fakultas Dakwah. Selanjutnya ada yang keempat adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologisnya yaitu manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bersama atau berdampingan dengan manusia lain dan saling membutuhkan, sehingga moral mutlak berlaku bagi manusia dalam hidup bersama. Seperti itu. Lanjut soal nomor 3. Jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Dakwah pendekatan etis adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai etika, yakni sekumpulan nilai yang diakui dan dibenarkan karena konsep dari indikasinya yang telah dirumuskan dan menjadi kesepakatan para ulama. Dan teori-teori etika dakwah, yang pertama ada dakwah bil hikmah, yaitu dakwah dengan bijak, dengan memberi keteladanan kepada para mad'u, dengan memperhatikan suasana, situasi, dan kondisi mad'u itu sendiri. Selanjutnya ada dakwah bil mau'idhah hasanah, atau dakwah dengan tutur kata yang lembut dan menghindari sikap sinis dan kasar atau memojokkan orang lain. Terakhir ada dakwah bil mujadalah, yaitu dakwah dengan cara berdiskusi atau debat dengan prinsip, tetapi bukan untuk mencari sebuah kemenangan, tetapi untuk mencari kebenaran. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma, urf dan jenis-jenis urf, sertakan ayat Al-Quran sebagai landasan urf.
Pertama, norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada norma agama, yaitu norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama tertentu. Selanjutnya ada norma hukum, yaitu norma yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara manapun secara internasional. Selanjutnya ada norma kesusilaan, yaitu norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik ataupun buruk. Lalu ada norma kesopanan, yaitu norma yang berdasarkan kepada tingkah laku yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada urf. Urf itu adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Nah, dasar penggunaan urf adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'aridu an jahili, yang artinya perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Urf juga terbagi menjadi beberapa macam. Nah, jika dilihat dari segi objeknya, urf terbagi menjadi dua. Yang pertama ada urf lafzi atau kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Terus yang kedua ada urf amali atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah. Lalu jika dilihat dari segi cangkupannya, urf juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada urf am atau kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat. Selanjutnya ada urf khas atau kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu dalam waktu tertentu sehingga tidak berlaku di sembarang tempat. Selanjutnya, jika urf dilihat dari segi keabsahannya, itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada urf sahih, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Selanjutnya ada urf fasid, yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan oleh hukum Islam. Seperti itu. Selanjutnya soal terakhir, soal kelima, bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran? Sebutkan 5. Jelaskan pula tentang penampilan dan kepribadian dai. Oke. Akhlak dai dalam Al-Quran, sebutkan 5. Yang pertama ada perkataannya sesuai dengan tindakannya. Itu bersumber dari Quran Sof ayat 2-3. Selanjutnya, seorang dai juga harus bersikap lembut, tidak kasar, pemaaf, mempunyai tekad yang kuat dan tawakal, seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dan juga seorang dai juga harus mempunyai sifat rendah hati, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Selanjutnya ada penampilan dan kepribadian dai. Penampilan itu juga terbagi menjadi dua, yaitu penampilan luar dan penampilan dalam. Penampilan luar meliputi pakaian dan karakteristik fisik seperti ketampanan maupun kecantikan. Yang kedua ada penampilan dalam, atau bisa dibilang juga sifat yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain. Nah, penampilan dalam ini juga mempunyai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepribadian itu sendiri ya. Yang pertama ada faktor biologis seperti sistem saraf, watak seksual, dan proses pendewasaan. Selanjutnya ada faktor psikologis, yaitu unsur temperamen, kemampuan belajar, perasaan, keinginan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian itu ada faktor sosiologis, yaitu kemampuan seseorang untuk bersosialisasi atau menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.